kita langsung masuk ke game yang pertama best of 3 series pastinya. Antara Aura melawan Geekfam ID. Dan kita lihat juga dari arah mid lane-nya ada 4 orang dari tim Geekfam. Dan tampaknya mereka semua memakai item ROM ya. Ya. 5-5-nya pakai item ROM. Sepertinya ROM, namun kali ini kita lihat dari Geekfam udah ada Cecilian, Cloud, Sylvana, Carmilla, dan juga Tamus. Sedangkan dari sisi Aura udah ada Uranus, Jowhead, Valir, Bruno, dan juga Baxia. Ya bener banget dengan spell atau bisa dibilang Phoenix ya pakai execute tuh. Wih, Jadi juga populer nggak tuh? Apa? Populer. Populer. Setelah Rek itu pakai execute. Tapi jarang-jarang loh, udah lama nggak keluar, udah lama nggak kan orang pakai execute gitu. Iya, sebelumnya itu pakai Uranus lebih ke Telize atau Yep. mungkin Aegis atau mungkin sprint Dan untuk nambahin movement speed. Namun kali ini kita lihat, iya Tamus ya masih mengganggu sang robot untuk pulang ya. Karena Uranus sangat gimana ya, mengganggu sekali dengan regen SP-nya yang cukup tinggi. Ada Sanguine Claw tadi dikeluarkan ke arah Clover, masih miss aja. Dan ada satu flame shot tadi ditembakkan. Yes, bener banget. Dan kalau misalkan dilihat dari pergerakan Aura, tampaknya juga Van Strong benar-benar enak banget. Dia well farm. Dan kita lihat juga dari Doyok dengan menggunakan Cloud-nya mungkin akan lebih enak lagi ketika dia sudah mendapatkan level keempatnya untuk Blazing Duet membersihkan minionnya. Mobilitasnya juga cukup cepat, tapi lihat Burst Fireball dari seorang Clover cukup membakar Wong Koko. Walaupun masih bisa untuk recall dan balik ke arah rumah. Ganggu banget loh tadi Burst Fireball-nya, bener-bener kayak ngebuat slow, tahu-tahu orang ke-stun juga. Tapi sejauh ini mereka masih aman, belum ada satupun yang berhasil untuk diculik. Dan ada Sanguine Claw serta Blazing Duet yang digunakan untuk langsung clear minion yang ada. Tapi Jowhead, iya pause lagi ya. Dan langsung saja kita masuk ke gamenya. Masih game pertama dan first blood sudah didapatkan oleh seorang Van Strong dengan menggunakan Bruno-nya dengan skin terbarunya yang mungkin belum dikirim sama Colius atau Mami Cindy. Ini bisa dikirim ya, Net? Bisa. Colius. Buset, pengen juga kan kamu. Langsung ngadu. Langsung ngadu. Langsung manggil Colius. Oke, sementara di arah top lane Phoenix sudah menggunakan execute-nya tapi tidak berhasil untuk mendapatkan satu Tamus di arah atas karena mungkin sudah dipakai juga Inferno-nya ya. Inferno atau mungkin spellnya. Iya, ataupun Vanguard-nya juga udah dipakai bersamaan juga. Tapi Turtle kali ini yang menjadi objektif dari Aura. Tanpa kontes sepertinya mereka bisa mendapatkan Turtle tersebut dengan sangat cepat sekali. Tapi di bagian bawah sedikit lagi HP tersisa di tubuh Godiva. Bisakah Godiva bertahan sejauh ini? Dan enggak lagi. Yes, benar banget, ternyata 1-1 dari kedudukan dari kedua tim. Dan kita lihat juga dari Phoenix ya, cukup percaya diri dengan menggunakan Uranus di arah top lane. Memotong cukup jauh dan bahkan mungkin mereka menunggu untuk buff merahnya diambil. Dan tampaknya ada Doyok juga, ada Ipin, ada Ramzu. Belum di kontes dan tampaknya Blazing Duet masih belum terlalu berasa. Tapi lihat damage yang cukup besar karena Van Strong-nya. Dan langsung dihilangkan begitu saja Ramzu-nya di arah belakang dengan menggunakan bad impact yang cukup menyakitkan. Bahkan Phoenix masih cukup tebal, masih dimajuin lagi. Dan bahkan Valir juga mendapat satu Ipin, satu hit lagi. Mungkin tidak ada sedikit kah? Dan bisa ternyata satu hit terakhir yang didapatkan. Wow, tindakan yang sangat berani tadi dari Doyok. Dia yang ngebuka tadi dengan Mirror Image yang udah ditaruh duluan. Lalu dengan Blazing Duetnya dia nge-open warnya cukup berani langsung menusuk ke arah Bruno. Walaupun Bruno tadi berhasil dia dapatkan, tapi di saat ingin balik udah nggak bisa. Yes, udah benar ketahan banget Doyoknya, dan Doyoknya pun harus diambil. Joker harus berhati-hati karena 3 detik, 1 detik lagi. Dan baru saja diomongin execute-nya dari Phoenix sudah mulai tidak cooldown ya. Jadi bisa langsung digunakan dan langsung di-execute, dihilangkan Jokernya. Iya, ini masalahnya Phoenix dengan Uranus. Regen SP tinggi, mana tebel banget. Dan kali ini kita lihat udah ada Blazing Duet lagi. Dan lagi berhasil diamankan Doyok dengan Bounty Hunter-nya akan sangat membantu sekali. 80 gol udah ditambahkan. Benar sekali, ini masih satu. Masih satu. Nanti kalau misalkan udah 25 juta miliar poin kill lah. Udah mulai pinter ini saya ya. Oke. Alright, dan setelah kita lihat juga di menit 5 item yang sudah didapatkan dari Bruno-nya sudah ada Raptor Macet. Ada Swiftfoot juga menuju ke arah Enos Battle. Tapi kita lihat di arah mid lane nih, kombonya jalan banget. Ejector yang tidak seperti Papulung. Itu bagus banget dilempar ke arah temannya. Kalau langsung sharing torrent, burst fireball, ada Van Strong juga dan langsung hilang dalam sekejap. Kenapa Pak Pulu?
Sedih saya ngeliat kapan saya bisa kayak gitu ya. Sulit, Pak. Ejektornya connect mulu loh, Beda, bisa Rek. dia beda. Refleks kamu sama Propeller beda. Beda banget, emangnya mau gimana kapan. Tapi lihat aja, Sanguine Claw-nya kali ini berhasil untuk mengganggu minion yang akan masuk. Dan Doyok masih mengumpulkan stack demi stack yang akan dia kumpulkan. Sehingga semakin banyak lagi, Blazing Duet-nya akan semakin mematikan lagi ya. Sumpah keren banget skinnya, lihat tuh ada tanda seru, ada pau-pau gitu ya kan. Berapi-api loh. Berapi-api. Tuh lihat tuh. Efeknya gokil sih. Bola. Oke. Woi. Di arah top lane 40 tampaknya hanya menendang dengan 2 bola plastik saja dari Van Strong ya. Langsung dapet. Kenapa? Kalau bola plastik nggak sakit. Itu isinya semen, maaf. Semen ya. Bola semen gitu. Tapi kita lihat lagi Godiva dengan menggunakan Unstoppable Force ya. Walaupun dia juga mungkin akan tumbang di sini dengan basic attack seorang Doyok. Dan mencoba untuk kabur dari Ipin yang dikejar sama Darkness dengan menggunakan Yoyonya, tapi Ipin masih bisa kabur ternyata. Dan satu hit lagi, 2 hit lagi. Langsung aja sedikit lagi tadi dia bisa masuk ke dalam inner turretnya, tapi nggak dikasih pulang. Bener-bener ditekan habis Geek Farm saat ini. Ada 2 Clock of Destiny yang langsung diamankan dari Geek Farm, tapi cukupkah itu untuk membantu pergerakan mereka? Karena pastinya akan menambah dari segi mana, menambah dari segi HP juga. Yes, benar banget. Menuju menit ke-7 sudah mendapatkan 2 turret di arah bottom lane. Dari outer turretnya hingga inner turretnya menuju ke arah tengah dari Baxia-nya. Cukup bermain agresif. Sudah dibuka juga untuk shieldnya. Sedangkan Doyok, Blazing Duet digunakan dan mungkin damage-nya tebal sakit banget. Oh my god, terlalu menyakitkan ke arah supportnya, Valirnya. Harus cuma tidak ada Serintoren kayaknya tadi. Tidak sempat didorong Doyoknya dan semua damage-nya masuk ke arah Valir. Iya, tapi Burst Fireball-nya kena loh. Dengan Blazing Duet yang cukup cepat, dia bisa on point mengarahkan ke Cloud loh tadi. Hebat banget nih jempol mereka, gimana sih, heran gua ngelihatnya ya. Pada jago-jago parah nih. Benar sekali. Dari Van Strong-nya sudah mendapatkan level 12. Sedangkan dari Doyoknya dengan 3 gold tambahan. Yap. Beda satu poin bounty hunter saja. Sedangkan Phoenix-nya juga masih tebel banget di arah atas. Walaupun beda 3 level dari Cloud-nya. Dari Cloud-nya tadi sempat bikin DHS nggak ya? Tadi aku sempat miss untuk ngelihat itemnya. DHS kayaknya tadi lebih... aku juga kayaknya seperti yang miss tadi ngelihat ya. Aku bingung, aku mikir. Aku mikir tadi mereka pakai apa enggak sampai mikirnya kayak gitu ya. Saya ke bawah. Maaf ya teman-teman ya. Ya gitu dong. Jangan marah-marah dong. Nggak marah. Tumbangin Lucu, kameranya. makanya aku ketawa. Oh, bikin ternyata. Dong. Dari Doyok bikin dong. Bikin DAS menuju ke satu Endless Battle juga dan satu item Magic Shoes ya untuk cooling down-nya. Kenapa? Bruno langsung bikin Wind of Nature loh. Hebat juga ya. Iya, dia menghindari damage dari Blazing Duet mungkin. Karena bisa langsung lompat ke arah belakang kan. Iya. Beda nggak mau ke arah kritikal di awal-awal karena pastinya itu juga bisa membantu dari segi pertahanan. Oke, ikan paus again and again ya. Kita langsung masuk lagi terhadap Pak Pulung dengan menggunakan Blazing Duet lagi dari seorang Doyok dan tampaknya tidak memberikan cukup hasil yang maksimal dan ternyata Doyok yang malah dibalikin 1 hit lagi ternyata masih bisa untuk balik dengan menggunakan Battle Mirror Image. Sedangkan Van Strong dengan menggunakan bola plastiknya juga 1 hit lagi tapi masih bisa selamat. Dan Doyok lagi dan lagi dengan menggunakan Art of Thievery-nya mendapatkan 1. But meanwhile di bottom lane-nya Godiva-nya men benar-benar create space banget, dia benar-benar fokus banget untuk nge-push. Sedangkan kita lihat Imperial Justice yang mendapatkan Godiva, tapi lihat lagi Godiva dengan menggunakan flickernya masih bisa survive. Masalahnya mau dideketin juga susah walaupun dia terkurung di Imperial Justice yang dilakukan oleh Sylvana. Ada Smart Missile yang sangat mengganggu sekali, apalagi kita lihat dari Joen udah ada Endless Battle dan dia langsung mengarah ke BOD sepertinya. Bakal lebih sakit lagi Smart Missile yang akan dikeluarkan dan space yang diciptakan di saat ini luar biasa sekali. Di bottom lane-nya udah langsung gundul. Outer turret, inner turret, inhibitor turretnya abis ya. Yes, bener banget. Dan cukup menarik item yang dibuat oleh Uranus ya. Bikin 1 buku untuk menarigen juga dan cooldown. Ditambah lagi mereka dari siapa namanya? Phoenix ya. Dia nggak pakai sepatu mana, jadi dia pakai sepatu armor. Nah ini Blazing Duet-nya sebenarnya udah bagus banget. Tapi dari Van Strong-nya sliding dan bake. Nah itu dia pakai Wind of Nature-nya. Jadi damage-nya itu nggak masuk.
Walaupun hanya 1,5 detik ya kalau nggak salah ya, itu akan sangat membantu sekali. Kenapa? Karena Blazing Duet juga nggak bisa terlalu lama berada di dalam area pertempuran. Dia juga bisa di-hit secara langsung. Serius, Weh, 15 itu? 15 udah Wah, sekarang. naik lagi dong. Hore. Oke, sementara itu kita lihat di gamenya ternyata Godiva yang mengamankan Lord yang terhormat dan bahkan langsung diamankan juga dari Hey. Sylvananya. Immortality pecah dan langsung hilang selama 30 detik. Darkness maju ke arah depan, dipukul mundur sih. Doyoknya tidak boleh maju ke depan. Benar-benar diharas dan dipukul mundur sehingga Lordnya juga bisa didapatkan oleh Aura, bahkan dapat 1 poin kill tambahan. Iya, udah sama-sama level 15 dari masing-masing core, Doyok dan juga Van Strong. Tapi sepertinya kali ini tindakan penyerangan yang dilakukan oleh Aura benar-benar sangat merepotkan pertahanan dari Geek hingga mereka harus cukup kocar-kacir juga. Satu lane udah bolong. Lord kali ini udah mulai masuk walaupun belum di menit ke-12, belum begitu kuat. Tapi setidaknya ini bisa langsung ngedistract pergerakan ataupun pertahanan dari Geek Farm. Ada satu flame shot ditembakkan ke arah Van Strong, cukup tadi menyakitkan. Tapi setidaknya sekarang ada Soul of Lapa yang melindungi Bruno untuk melakukan serangan ke arah Geek Farm. Yes, dan distractionnya sudah mulai dilakukan. Di arah bawah sudah mulai masuk dari Lord yang terhormatnya. Sedangkan kita lihat dari midnya juga, dari minionnya yang pastinya sudah membesar. Dan mungkin akan didapatkan juga di arah middle lane-nya. Inhibitor turret-nya mencoba untuk diganggu sama Phoenix-nya. Menjadi front line, tapi ternyata masih bisa dibersihkan. Hanya dengan menggunakan Bad Impact. Masih cukup kuat untuk Geek Fam ID membersihkan minion di arah tengahnya. Iya, tapi damage dari Doyok juga yang barusan diberikan ke arah Uranus juga cukup sakit dan cukup cepat loh. Walaupun stangnya tadi belum begitu terkumpul Itu maksudnya banyak Godiva ya. apa tadi? Kenapa itu? Dilempar ke belakang. Kamu sebagai user Jawhead maksudnya apa? Biasa pak, iseng-iseng. Oh, iseng. Ngecek jempol aja masih sehat apa enggak, masih sinkron gak mau otak nih jempol nih. Pemanasan dulu ya? Pemanasan. Kan Latihannya itu lempar minion ke belakang. Benar-benar. Iya benar loh, tidak salah loh, tidak salah loh. tidak salah, karena saya lempar juga ke base musuh juga teman-teman Lempar sendiri ya. Kok kamu jahat ya? Ya gimana, teman-teman saya lebih jahat kadang ya. Oke, terima kasih banyak Abdul Sama-sama. atas penjelasannya. Oke, masih bertahan aja mereka benar-benar dikandangin saat ini. Zona dari farmingnya cukup sempit. Ada satu Imperial Justice yang harus dikeluarkan untuk kabur dari inisiasi yang akan dilakukan. Walaupun tadi belum ada tindakan penyerangan dari Aura. Sabar dulu lagi semuanya. Yes, bener badan. Tampaknya mereka mungkin akan menunggu lagi untuk Lord yang kedua kayaknya ya. Karena kalau misalkan dilihat juga dari Geek Fam-nya masih bisa untuk bertahan di arah belakang turret ketiga atau inhibitor turretnya atau base turretnya kalau di game namanya. Banyak banget ya namanya. Banyak banget inhibitor, base apa semuanya lah ya. Pokoknya namun kali ini kita lihat lagi mereka masih belum mau melakukan serangan ataupun melakukan inisiasi yang lebih. Semuanya benar-benar masih mengurung lawan dari luar aja. Sangat-sangat mengganggu sekali. Dari Darkness udah mencoba untuk zoning out dulu, melihat pergerakan dari Joker yang dari tadi lalu lalang kanan kiri mencari pergerakan musuh. Tapi kali ini kita lihat Ipin berhasil ngebor robotnya. Mulai lecet kali ini robot yang digunakan oleh Phoenix. Oke, robot yang digunakan oleh Phoenix yaitu Uranus. Itu robot ya? Robot Uranus kan. Masa rakun? Iya benar juga. Rakun kan Nana. Ya. Keren juga Bulung ya. Queen Swing diamankan kali ini oleh Sylvana. Bisakah itu untuk membantu dia bertahan lebih lama lagi, karena dengan Imperial Justice-nya itu mengharuskan dia untuk masuk ke dalam ataupun di tengah-tengah pertempuran yang terjadi. Ditabrak langsung. Bisakah dia kabur? Ada Sanguine Claw langsung dikeroyok. Rame-rame aja. Masih bisa bertahan. Ternyata ada Revitalize. Namun kali ini kita lihat udah ada Battle Mirror Image-nya, namun dari Phoenix juga sangat baik sekali dan juga udah ada Fireball. Tapi semuanya harus mundur lagi, belum ada satupun yang berhasil untuk diamankan. Hampir bagus banget setup yang digunakan atau dilakukan oleh Darkness. Dia benar-benar yang ngebuka, ngebait musuh-musuhnya untuk fight 5. Walaupun tadi tidak semua Surge Ultimate-nya dikeluarkan. Di saat perang tadi bahkan Blazing Duet juga belum dikeluarkan. Masih sabar banget dari teman-teman Geek Fam ID. Dan cukup jauh sayangnya jarak dari teammate-nya Aura. Jadi tim fight-nya agak sedikit telat. Satu persatu sayangnya datangnya. Iya benar banget. Makanya jadi tadi ya nggak ada yang berhasil untuk diambil juga. Tapi kali ini lagi dan lagi Imperial Justice harus digunakan agar dia bisa kabur ke bagian belakang. Tapi dari Bruno benar-benar nggak ngekasih space sedikit pun. Dia langsung maju ke bagian depan memberikan damage yang cukup banyak. Carmilla yang akan menjadi korban tadi, untungnya masih bisa kabur lagi.
Tapi Phoenix benar-benar di lane-nya sendirian, sangat-sangat mengganggu. Dia hanya melihat dari kejauhan, ada minion yang datang, langsung di-cutting lagi, membuat pergerakan ataupun minion yang akan lewat sangat-sangat terhenti di sana. Yes, benar banget. Ini gimana caranya untuk frontliner dari Aura mengganggu pergerakan, at least Ramzunya diganggu banget sih. Ini masalahnya adalah di Ramzunya. Kalau Ramzunya bisa bad impact dengan jarak atau posisi yang enak, ya tinggal di spam dari skill satunya, dari bad impact-nya, dan tinggal menunggu untuk waktu yang tepat dari Blazing Duet Doyok gitu loh. Karena kalau misalkan dilihat, yang hanya bisa menghentikan Blazing Duet-nya mungkin yang paling signifikan ya itu Godiva-nya. Kalau misalkan Ejector atau Unstoppable Force-nya connect. Yap. Tapi sejauh ini juga ya dari bagian atas mereka juga udah mau melakukan inisiasi. Udah ada satu tabrakan yang akan dilakukan. Tapi Bruno di bagian belakang benar-benar memberikan damage yang gede banget. Seperti ya Tamus nggak bisa lagi bertahan. Tapi ternyata Inferno yang masih sempat di pop up. Dan nggak juga itu bisa berhasil untuk melakukan pertahanan terhadap dirinya. Di bagian tengah juga ini inhibitornya akan langsung ditumbangkan aja. Ya sudah hilang inhibitor turretnya. Dan mulai masuk pelan-pelan juga minion di arah bawah. Plus di arah atas juga. Kita lihat terkena stun lagi. Ternyata yang terkena stun di arah Doyok. Tapi Doyok masih bisa untuk battle mirror image ke arah belakang. Sedangkan base yang kebuka bebas. Dan inilah dia mungkin game yang pertama. Dan yes, Aura berhasil mengamankan game yang pertama atas Geek Fam ID. Iya benar ya. Akhirnya Aura berhasil mendapatkan kemenangan.